akan menjelaskan mengenai akuntabilitas. Mind mapping merupakan pemetaan informasi di dalam bentuk grafis atau bagan yang memiliki cabang-cabang sehingga mempermudah membaca informasi. Berikut mind mapping akuntabilitas. Akuntabilitas dimulai dari konsep akuntabilitas, kemudian mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan menjadi PNS yang akuntabel. Pemetaan akuntabilitas secara detail dapat kita lihat pada gambar berikut. Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Ada beberapa aspek akuntabilitas. Yang pertama yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Akuntabilitas membutuhkan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik. Pentingnya akuntabilitas publik dapat dilihat dari 3 fungsi utamanya sebagai peran demokratis, peran konstitusional, dan juga peran belajar. Akuntabilitas publik terdiri dari 2 jenis, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan yang terakhir akuntabilitas stakeholder ataupun masyarakat. Selanjutnya adalah mekanisme akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 4 dimensi. Yang pertama yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, yang kedua akuntabilitas proses, yang ketiga akuntabilitas program, dan yang terakhir akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitasnya. Ada 3 alat yang sering digunakan. Yang pertama perencanaan strategis yang berupa RPJP, RPJM, RKP, Renstra, SKPD, dan SKP untuk setiap PNS. Yang kedua adalah kontrak kinerja. Dan yang terakhir adalah laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang sering disebut dengan LAKIP. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dapat dilakukan dengan menerapkan nilai kepemimpinan, transparansi, integritas, responsibilitas atau tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Responsibilitas atau tanggung jawab itu sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu responsibilitas perseorangan dan responsibilitas institusi. Menjadikan framework yang akuntabilitas perlu dilakukan 5 langkah. Yang pertama, menentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, melakukan perencanaan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan. Yang keempat, memberikan laporan hasil secara lengkap. Dan terakhir adalah melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback. Selanjutnya adalah akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi, ditandai dengan ketersediaan informasi publik. Informasi publik terbagi dalam 2 kategori. Yang pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, dan yang kedua, informasi yang dikecualikan atau perlu dirahasiakan. Prinsip keterbukaan informasi ada 6. Yang pertama, Maximum Access Limited Exemption atau MAL. Permintaan tidak perlu disertai alasan. Mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat. Informasi harus utuh dan benar. Informasi proaktif dan perlindungan pejabat yang beretikat baik. Selanjutnya, praktek kecurangan dan perilaku korup. Penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada praktek kecurangan atau fraud dapat diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan untuk dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Dapat terjadi karena 3 hal. Yang pertama karena peluang, yang kedua karena insentif atau tekanan untuk melakukan fraud, dan yang ketiga karena sikap atau rasionalisasi. Penggunaan sumber daya milik negara harus dipastikan. Yang pertama, penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku, penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, dan pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Penyimpangan dan penggunaan data negara harus sesuai dengan prinsip relevant information, reliable information, understandable information, dan comparable information.
Selanjutnya yaitu konflik kepentingan, terdiri dari dua jenis, yaitu konflik keuangan dan konflik non-keuangan. Keuangan yang dimaksud adalah terkait dengan sumber daya lembaga dan keuntungan pribadi, sedangkan non-keuangan berupa penggunaan posisi atau wewenang. Yang terakhir adalah PNS yang akuntabel. ASN sebagai profesi harus berlandaskan pada prinsip yang pertama, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN harus berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai dasar PNS yang kedua, yaitu nasionalisme. Berikut mind mapping dari nasionalisme. Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila disebut dengan nasionalisme Pancasila. Penerapan nilai nasionalisme bagi ASN yaitu dengan menerapkan sila pertama hingga sila kelima. Nilai nasionalisme dalam tugas utama ASN yaitu sebagai pelayan publik, sebagai pelaksana kebijakan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nilai nasionalisme pada Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan sosial. Demikian mind mapping, akuntabilitas, dan nasionalisme yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.